Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, Akuntansi Keuangan Menengah 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang chapter 15 yang beranggotakan Satria Purwantoro dengan NIM 2020-12-11-014. Yang kedua, Kairunisa dengan NIM 2020-12-11-017. Yang ketiga, Faru Rozi dengan NIM 2020-12-11-030. Lalu ada Dewi Ratnasari dengan NIM 2020-12-11-031. Dan yang terakhir, Marsala Kusumaning Tias dengan NIM 2020-12-11-032. Next. Next. Bab 15 yaitu tentang ekuitas. Tujuan pembelajaran yang pertama, jelaskan bentuk perusahaan dan penerbitan saham. Yang kedua, menjelaskan akuntansi dan pelaporan untuk saham treasury. Yang ketiga, jelaskan masalah akuntansi dan pelaporan yang terkait dengan dividen. Yang keempat, tunjukkan bagaimana menyajikan dan menganalisis ekuitas. Yang kelima, setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan dapat selanjutnya tujuan pembelajaran pertama, jelaskan bentuk perusahaan dan penerbitan saham. Di sini ada model perusahaan, terbagi jadi 3 bentuk utama organisasi bisnis. Yang pertama ada milik, kedua kemitraan, ketiga perusahaan. Ciri-ciri khusus dari bentuk perusahaan yaitu pengaruh hukum perusahaan, penggunaan sistem berbagi, lalu pengembangan berbagai kepentingan kepemilikan. Next. Hukum perusahaan. Korporasi harus menyerahkan anggaran dasar ke lembaga pemerintah yang sesuai untuk negara di mana pendirian itu diinginkan. Yang kedua, instansi pemerintah mengeluarkan piagam perusahaan. Yang ketiga, keuntungan untuk menggabungkan di mana undang-undang mendukung bentuk perusahaan dari organisasi bisnis. Next. Sistem bagikan. Dengan tidak adanya ketentuan yang membatasi, setiap saham membawa hak-hak sebagai berikut. Yang pertama, untuk berbagi secara proporsional dalam keuntungan dan kerugian. Yang kedua, untuk berbagi secara proporsional dalam manajemen atau hak untuk memilih direktur. Yang ketiga, untuk berbagi secara proporsional dalam aset pada saat likuidasi. Dan yang terakhir, untuk berbagi secara proporsional dalam setiap penerbitan baru saham dari kelas yang sama disebut hak memesan efek terlebih dahulu. Next. Ragam kepentingan kepemilikan. Saham biasa merupakan sisa kepentingan perusahaan. Ada 3 jenis, yaitu menanggung resiko kerugian tertinggi, menerima manfaat dari kesuksesan, tidak dijamin dividen atau aset pada saat pembubaran. Saham preferen dibuat berdasarkan kontrak. Ketika pemegang saham mengorbankan hak tertentu dengan imbalan hak atau hak istimewa lainnya, biasanya preferensi dividen. Next. Komponen-komponen ekuitas. Ekuitas sering disubklasifikasikan pada laporan keuangan posisi ke dalam kategori sebagai berikut. Yang pertama ada bagikan modal, yang kedua bagikan premi, yang ketiga pendapatan yang disimpan, yang keempat akumulasi penghasilan komprehensif lain, yang kelima saham treasury, dan yang terakhir kepentingan non-pengendali atau kepentingan minoritas. Next. Penerbitan saham. Masalah akuntansi yang terlibat dalam penerbitan saham yaitu ada saham nilai nominal, saham tanpa nilai nominal, saham yang diterbitkan dalam kombinasi dengan efek lainnya, saham yang diterbitkan dalam transaksi non-tunai, dan biaya penerbitan saham. Next. Saham nilai par. Nilai nominal yang rendah membantu perusahaan menghindari kewajiban kontingensi. Perusahaan memelihara akun untuk saham preferensi atau saham biasa bagikan premium. Lalu ada saham tanpa nilai. Alasan penerbitannya yaitu yang pertama, menghindari kewajiban kontingensi, dan yang kedua, menghindari kebingungan dalam mencatat nilai par versus nilai pasar wajar. Next. Ilustrasi, Video Electronics AG diselenggarakan dengan 10.000 saham biasa yang disahkan tanpa nilai nominal.
Jika Video Elektronik menerbitkan 500 saham secara tunai seharga 10 euro per saham, itu membuat entry sebagai berikut. Uang tunai pada bagikan modal biasa sebesar 5.000. Video Elektronik menerbitkan 500 saham lagi seharga 11 euro per saham, yaitu jurnalnya uang tunai pada bagikan modal biasa sebesar 5.500. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Irnisa. Selanjutnya yaitu saham yang diterbitkan dalam transaksi non-tunai. Aturan umumnya yaitu perusahaan harus mencatat saham yang diterbitkan untuk jasa atau properti selain uang tunai, yaitu ada nilai wajar barang atau jasa yang diterima. Selanjutnya, jika nilai wajar barang atau jasa tidak dapat diukur secara andal, gunakan nilai wajar saham yang diterbitkan. Lalu ada biaya penerbitan saham. Biaya langsung yang dikeluarkan untuk menjual saham seperti yaitu biaya penjaminan, biaya akuntansi dan hukum, biaya pencetakan, dan biaya pajak. Harus mengurangi hasil yang diterima dari penjualan saham. Next. Lalu ada saham utama. Fitur yang sering dikaitkan dengan saham preferensi, yaitu ada preferensi untuk dividen, preferensi untuk aset dalam hal likuidasi, lalu ada dapat dikonversi menjadi saham biasa, capable pada pilihan korporasi, dan non-voting. Di sini ada ilustrasi, Bisoft Place menerbitkan 10.000 lembar saham dengan nilai nominal 10 euro saham preference seharga 12 euro tunai per saham. Uskop mencatat penerbitan sebagai berikut, yaitu uang tunai pada modal saham preferensi dan bagikan premium preferensi, uang tunai sebesar 120.000, modal saham preferensi sebesar 100.000, dan share premium preferensi sebesar 20.000. Lalu yang selanjutnya yaitu menjelaskan akuntansi dan pelaporan untuk saham treasury. Next. Di sini ada perusahaan membeli saham beredar mereka untuk yang pertama yaitu memberikan distribusi kelebihan uang tunai yang efisien pajak kepada pemegang saham. Yang kedua, meningkatkan laba per saham dan laba atas ekuitas. Yang ketiga, menyediakan saham untuk kontrak kompensasi karyawan atau untuk memenuhi potensi kebutuhan merger. Yang keempat, ada menggagalkan upaya pengambil alihan atau mengurangi jumlah pemegang saham. Dan yang kelima, membuat pasar di saham. Membeli saham treasury dapat menjadi dua metode yang diterima, yaitu yang metode pertama yaitu metode pembiaya atau lebih banyak digunakan. Yang kedua yaitu metode nilai par atau dinyatakan. Saham treasury mengurangi ekuitas. Selanjutnya ada ilustrasi, Pacific Company menerbitkan 100.000 lembar saham senilai $1 nilai nominal saham, biasa dengan harga $10 per saham. Selain itu, ia memiliki laba ditahan sebesar $300.000. Pada Januari 2019, Pacific mengakuisisi 100.000 sahamnya dengan harga $11 per saham. Pacific mencatat akuisisi kembali sebagai berikut. Dengan jurnal yaitu saham treasury pada uang tunai sebesar 110.000. Penjualan saham treasury itu ada dua dibagi. Yang pertama ada di atas biaya, yang kedua ada di bawah biaya. Yang keduanya meningkatkan total aset dan ekuitas. Selanjutnya ada ilustrasi penjualan saham treasury di atas harga pokok. Pacific mengakuisisi 10.000
saham treasury dengan harga $11 per saham. Sekarang menjual 1.000 saham dengan harga $15 per saham pada 10 Maret. Pacific mencatat entry sebagai berikut dengan jurnal, yaitu uang tunai sebesar 15.000 pada saham treasury dan share premium treasury. Saham treasury sebesar 11.000 dan share premium treasury sebesar 4.000. Selanjutnya, penjualan saham treasury di bawah harga pokok. Pacific menjual 1.000 saham treasury tambahan pada 21 Maret dengan harga $8 per saham. Mencatat penjualannya sebagai berikut dengan jurnal, yaitu uang tunai sebesar 8.000 pada share premium treasury sebesar 3.000 dan saham treasury sebesar 11.000. Pensiunan saham treasury. Hasil keputusan di pembatalan saham treasury dan pengurangan jumlah saham yang diterbitkan. Saham treasury pensiunan berstatus saham resmi dan unissued. Misalnya, sisa treasury share 700 lembar tidak akan dijual, maka jurnalnya akan seperti di debit, yaitu share capital ordinary 7.000 dikali 1 sama dengan 7.000, lalu ada share premium ordinary 7.000 dikali 9 sama dengan 63.000, laba ditahan sebesar 7.000 pada treasury share sebesar 77.000 dari 7.000 dikali 11. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Razi. Berikutnya, LO3, menjelaskan masalah akuntansi dan pelaporan yang terkait dengan dividen. Kebijakan dividen. Beberapa perusahaan membayar dividen dalam jumlah yang sama dengan laba ditahan yang tersedia secara hukum. Mengapa? Yang pertama, mempertahankan perjanjian dengan kreditor. Kedua, memenuhi persyaratan perusahaan. Ketiga, untuk membiayai pertumbuhan atau ekspansi. Keempat, untuk memuluskan pembayaran dividen. Kelima, untuk membangun bantalan terhadap kemungkinan kerugian. Jenis dividen. Yang pertama itu ada dividen tunai. Kedua, dividen properti. Ketiga, likuidasi dividen. Dan keempat, share dividen. Dengan catatan, semua dividen kecuali dividen saham mengurangi total ekuitas di perusahaan. Dividen tunai. Dewan Direksi memberikan suara pada deklarasi dividen tunai. Yang poin kedua, dividen tunai yang dinyatakan adalah kewajiban. Berikutnya, perusahaan tidak menyatakan atau membayar dividen tunai atas saham treasury. Itu ada 3 tanggal, yaitu satu tanggal deklarasi, kedua itu tanggal pencatatan, ketiga tanggal pembayaran. Jenis dividen. Ilustrasi berikut adalah Roadway Freight Corporate pada 10 Juni mengumumkan dividen tunai sebesar 50 sen per saham pada 1,8 juta saham yang dibayarkan pada 16 Juli kepada semua pemegang saham yang tercatat pada 24 Juni. Sini ada tanggal deklarasinya, yaitu tanggal 10 Juni, laba ditahan 900.000, dividen yang dibayarkan 900.000, pada tanggal rekor, yaitu pada tanggal 24 Juni, tidak ada entry pada tanggal pembayaran, yaitu tanggal 16 Juli. Dividen yang dibayarkan adalah 900.000, uang tunai 900.000. Kebijakan dividen. Dividen properti, yaitu poin pertama, dividen yang harus dibayarkan dalam aset selain uang tunai. Berikutnya menyatakan kembali pada nilai wajar properti yang akan didistribusikannya, mengakui keuntungan atau kerugian apapun. Kebijakan dividen. Ilustrasi. Di sini ada ilustrasi dari Sen Ltd, yaitu mentransfer kepada para pemegang saham
in securities costing 1,250 juta dolar Hong Kong dollar by declaring a property dividend on Desember 28 2018 yang akan didistribusikan pada Januari tanggal 30 tahun 2019 kepada para pemegang sahamnya untuk merecord pelaporannya itu pada tanggal 15 Januari 2019. Pada tanggal deklarasi itu, securities mempunyai fair value sebesar 2 juta Hong Kong dollar. Sen membuat entry-entry sebagai berikutnya, itu yang pertama itu tanggal deklarasi tanggal 28 Desember 2018, investasi ekuitas sebesar 750.000, keuntungan atau kerugian holding yang belum direalisasi yaitu pendapatan sebesar 750.000, laba tahan 2 juta, dividen properti dibayarkan 2 juta. Berikutnya itu ada ilustrasi dari Sen Ltd yang tadi ini, yaitu yang berikutnya tanggal distribusi pada tanggal 30 Januari 2019, yaitu ada property dividends payable di debit 2 juta, pada equity investment di kredit itu 2 juta. Kebijakan dividen. Berikutnya akan dijelaskan oleh Dewi. Selanjutnya ada kebijakan dividen. Likuidasi dividen, setiap dividen yang tidak didasarkan pada pendapatan mengurangi jumlah yang dibayarkan oleh pemegang saham. Next. Kebijakan dividen ilustrasinya MC Chesney minus mengeluarkan dividen kepada pemegang saham biasa sebesar 1.200.000 euro. Pengumuman dividen tunai mencatat bahwa pemegang saham harus mempertimbangkan 900.000 euro sebagai pendapatan dan sisanya pengembalian modal. MC Chesney minus mencatat dividen sebagai berikut. Tanggal deklarasi jurnalnya, laba ditahan 900.000 di debit, bagi premium ordinary 300.000 di debit, pada kreditnya dividen yang dibayarkan 1.200.000. Next. Ilustrasi yang kedua yaitu MC Chesney minus mengeluarkan dividen kepada pemegang saham biasa sebesar 1.200.000 euro. Pengumuman dividen tunai mencatat bahwa pemegang saham harus mempertimbangkan 900.000 euro sebagai pendapatan dan sisanya pengembalian modal. MC Chesney minus mencatat dividen sebagai berikut. Untuk tanggal pembayaran jurnalnya, dividen yang dibayarkan di debit 1.200.000 pada uang tunai, di kredit 1.200.000. Next. Share dividen dan share split. Dividen yang dibagikan penerbitan oleh perusahaan sahamnya sendiri kepada pemegang saham secara prorata tanpa menerima pertimbangan apapun. Nilai nominal bukan nilai wajar digunakan untuk mencatat dividen saham. Dividen saham tidak mempengaruhi aset atau kewajiban apapun. Entry jurnal mencerminkan reklasifikasi ekuitas. Dividen saham biasa yang dapat dibagikan dilaporkan di bagian ekuitas sebagai untuk modal saham biasa. Ilustrasi share dividen. Fin PLC memiliki 1.000 saham yang beredar dari 1 euro nilai nominal saham biasa dan laba ditahan sebesar 50.000 euro. Jika Fin mengumumkan dividen saham 10%, ia menerbitkan 100 saham tambahan kepada pemegang saham saat ini. Jika nilai wajar saham pada saat dividen saham adalah 8 euro per saham, untuk jurnalnya, laba ditahan 10.000 di debit, pada dividen saham biasa dibagikan 10.000 di kredit. Next. Untuk ilustrasi yang kedua,
PLC memiliki 1.000 saham yang beredar dari €1 nilai nominal saham biasa dan laba ditahan sebesar €50.000. Jika Fin mengumumkan dividen saham 10%, ia menerbitkan 100 saham tambahan kepada pemegang saham saat ini. Jika nilai wajar saham pada saat dividen saham adalah €10 per saham, untuk jurnalnya, dividen saham biasa dibagikan 10.000 di debit pada bagi kapital ordinary 10.000 di kredit. Next. Untuk selanjutnya ada share split untuk mengurangi nilai pasar saham. Kemudian tidak ada entry yang catat untuk share split, penurunan nilai nominal dan peningkatan jumlah saham. Untuk ilustrasinya, misalkan share capital ordinary-nya 100.000 saham, harganya 1 par, dikalikan menjadi 100.000. Retained earning-nya 50.000, ditambah 50.000 jadi 150.000. Yang kedua, share capital ordinary-nya 200.000 lembar, harganya 0,50 par, dikalikan menjadi 100.000, ditambah 50.000 jadi 150.000. Next. Share dividen dan share split. Dibedakan, pembagian saham berbeda dari dividen saham. Bagaimana? Pembagian saham meningkatkan jumlah saham yang beredar dan mengurangi nilai nominal atau yang dinyatakan per saham. Dividen saham meningkatkan jumlah saham yang beredar, tidak mengurangi nilai nominal, meningkatkan total nilai nominal saham yang beredar. Yang keempat, cara menyajikan dan menganalisis ekuitas. Presentasi dan analisis ekuitas. Berikut ilustrasi untuk laporan equity pada 31 Desember 2019. Next. Yang pertama ada share capital preference-nya €100 per value, 7% kumulatif. Untuk jumlah sahamnya 30.000, jadi jumlahnya 3 juta. Untuk share capital ordinary-nya harganya 10 per share, ada 500.000 saham authorized dan 400.000 saham yang diterbitkan. Jadi jumlahnya 4 juta. Ordinary share-nya yang didistributable 200.000, dijumlahkan jadi 7.200.000 euro. Kemudian share premium preference-nya 150.000, share premium ordinary-nya 840.000, dijumlahkan menjadi 990.000. Retained earning-nya 4.360.000, dikurangi treasury shares-nya 190.000, dan accumulated other comprehensive loss-nya 360.000. Jadi total equity-nya 12 juta. Next. Presentasi dan analisis ekuitas. Pengungkapan pembatasan laba ditahan. Pembatasan tersebut paling baik diungkapkan dengan catatan. Pembatasan yang diberlakukan oleh indentur, obligasi, dan perjanjian pinjaman umumnya memerlukan penjelasan yang diperpanjang. Pengungkapan catatan harus mengungkapkan sumber pembatasan, ketentuan yang bersangkutan, dan jumlah laba ditahan yang tunduk pada pembatasan atau jumlah yang tidak dibatasi.
Representasi dan analisis ekuitas. Untuk ilustrasinya, Gerber Inc. memiliki laba bersih $360.000, menyatakan dan membayarkan dividen preferensi sebesar $54.000, dan ekuitas pemegang saham biasa rata-rata sebesar $2.550.000. Untuk rumus return on ordinary share equity, yaitu net income dikurangi preference dividend dibagi average ordinary shareholder equity, nominalnya yaitu $360.000 dikurangi $54.000 dibagi $2.550.000 sama dengan 12%. Rasio menunjukkan berapa dolar laba bersih yang diperoleh perusahaan untuk setiap dolar yang diinvestasikan oleh pemiliknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Satria. Selanjutnya, analisis. Ilustrasi. Trey SA memiliki dividen tunai sebesar 100.000 dan laba bersih 500.000. Dan tidak ada saham preferensi yang beredar. Terus jurnalnya payout ratio sama dengan cash dividen per net income dikurang preference dividen sama dengan 100.000 per 500.000. Kalau dijadiin persen menjadi 20%. Next. Analisis yang selanjutnya, ilustrasi. Ekuitas pemegang saham biasa Chen Ltd adalah 1 juta dan memiliki 100.000 saham biasa yang beredar. Rumusnya book value per share sama dengan ordinary shareholder equity per outstanding shares. Kalau dijadiin angkanya 1 juta per 100.000. Jawabannya adalah $10 per share. Jumlah setiap saham akan diterima jika perusahaan dilikuidasi berdasarkan jumlah yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Next. Yang kelima, jenis dividen saham preferensi dan pengaruhnya terhadap nilai buku per saham. Next. Preferensi dividen dan nilai buku per saham. Ilustrasi, pada tahun 2019, Mason Company akan mendistribusikan 50.000 sebagai dividen tunai. Saham biasa yang beredar memiliki nilai nominal 400.000 dan saham preferensi 6%-nya memiliki nilai nominal 100.000. 1. Jika saham preferensi tidak kumulatif dan non-partisipasi sama dengan 6% of 100.000, preferensinya 6.000, totalnya 6.000. Lalu the remainder to ordinary, ordinary-nya 44.000, totalnya 44.000. Lalu totalnya preference 6.000, ordinary-nya 44.000, jadi totalnya 50.000. Next. Lalu selanjutnya ada ilustrasi selanjutnya, pada tahun 2019 Mason Company akan mendistribusikan 50%
50.000 sebagai dividen tunai saham biasa yang beredar memiliki nilai nominal 400.000 dan saham preferensi 6%-nya memiliki nilai nominal 100.000. Yang kedua, jika saham preferensi bersifat kumulatif dan tidak berpartisipasi dan Mason Company tidak membayar dividen atas saham preferensi dalam 2 tahun sebelumnya, yang terjadi adalah dividen in arrears 6% of 100.000 for 2 tahun, preferensinya 12.000, totalnya 12.000. Lalu current years dividen 6% of 100.000, preferensinya 6.000, totalnya 6.000. Lalu the remainder to ordinary, ordinary-nya 32.000, totalnya 32.000. Lalu total keseluruhannya, total preference-nya 18.000, total ordinary-nya 32.000, lalu total keseluruhannya adalah 50.000. Next. Lalu yang ketiga, jika saham preferensi tidak kumulatif dan sepenuhnya berpartisipasi. Current years dividen 6%, preferensinya 6.000, terus ordinary-nya 24.000, totalnya 30.000. Terus partisipasi dividen of 4%, preference-nya 4.000, ordinary-nya 16.000, lalu totalnya ada 20.000. Totalnya preference 10.000, ordinary 40.000, lalu total keseluruhannya 50.000. Lalu selanjutnya, nilai buku per saham. Nilai buku per saham dihitung sebagai aset bersih dibagi dengan saham beredar pada akhir tahun. Perhitungan menjadi lebih rumit jika perusahaan memiliki saham preferensi, equity, preference shares 5%, preference-nya 300.000, lalu ordinary shares-nya ditaruh di ordinary 400.000, share premium ordinary ditaruh di ordinary 37.500, lalu retain earning ditaruh di ordinary sebesar 162.582, lalu totalnya 300.000 di preference, ordinary-nya totalnya 600.082. Share outstanding di ordinary taruhnya 4.000, lalu book value per share 152. Next.
Next. Asumsikan bahwa fakta yang sama ada kecuali bahwa bagian preference 5% bersifat kumulatif, berpartisipasi hingga 8%, dan bahwa dividen selama 3 tahun sebelum tahun berjalan menunggak. Preference shares 5% di preference sebesar 300.000, ordinary shares di ordinary 400.000, share premium ordinary di ordinary 37.500, lalu retain earning-nya ada dividen in arrange 3 tahun at 5%, di preference taruhnya 45.000, lalu current year requirement at 5%, di preference 15.000, lalu di ordinary-nya 20.000. Lalu ada partisipasi adisional 3%, di preferensinya 9.000, lalu di ordinary-nya 12.000. Remainder to ordinary ditaruhnya di ordinary sebesar 61.582. Total preference 369.000, lalu total ordinary 531.82. Lalu shares outstanding di ordinary sebesar 4.000, lalu book value per share totalnya sebesar 132.77. Hukum perusahaan. Korporasi harus menyerahkan anggaran dasar ke lembaga pemerintah yang sesuai untuk negara di mana pendirian itu diinginkan. Yang kedua, instansi pemerintah mengeluarkan piagam perusahaan. Yang ketiga, keuntungan untuk menggabungkan di mana undang-undang mendukung bentuk perusahaan dari organisasi bisnis. Next. Sistem bagikan. Dengan tidak adanya ketentuan yang membatasi, setiap saham membawa hak-hak sebagai berikut. Yang pertama, untuk berbagi secara proporsional dalam keuntungan dan kerugian. Yang kedua, untuk berbagi secara proporsional dalam manajemen atau hak untuk memilih direktur. Yang ketiga, untuk berbagi secara proporsional dalam aset pada saat likuidasi. Dan yang terakhir, untuk berbagi secara proporsional dalam setiap penerbitan baru saham dari kelas yang sama disebut hak memesan efek terlebih dahulu. Next. Ragam kepentingan kepemilikan. Saham biasa merupakan sisa kepentingan perusahaan. Ada 3 jenis, yaitu menanggung resiko kerugian tertinggi, menerima manfaat dari kesuksesan, tidak dijamin dividen atau aset pada saat pembubaran. Saham preferen dibuat berdasarkan kontrak. Ketika pemegang saham mengorbankan hak tertentu dengan imbalan hak atau hak istimewa lainnya, biasanya preferensi dividen. Next. Komponen-komponen ekuitas. Ekuitas sering disubklasifikasikan pada laporan keuangan posisi ke dalam kategori sebagai berikut. Yang pertama ada bagikan modal, yang kedua bagikan premi, yang ketiga pendapatan yang disimpan, yang keempat akumulasi penghasilan komprehensif lain, yang kelima saham treasury, dan yang terakhir kepentingan non-pengendali atau kepentingan minoritas. Next. Penerbitan saham. Masalah akuntansi yang terlibat dalam penerbitan saham yaitu ada saham nilai nominal, saham tanpa nilai nominal, saham yang diterbitkan dalam kombinasi dengan efek lainnya, saham yang diterbitkan dalam transaksi non-tunai, dan biaya penerbitan saham. Next. Saham nilai par. Nilai nominal yang rendah membantu perusahaan menghindari kewajiban kontingensi. Perusahaan memelihara akun untuk saham preferensi atau saham biasa bagikan premium. Lalu ada saham tanpa nilai. Alasan penerbitannya yaitu yang pertama menghindari kewajiban kontingensi, dan yang kedua menghindari kebingungan dalam mencatat nilai par versus nilai pasar wajar. Next. Ilustrasi, Video Electronics AG diselenggarakan dengan 10.000 saham biasa yang disahkan tanpa nilai nominal.
Jika Video Elektronik menerbitkan 500 saham secara tunai seharga 10 euro per saham, itu membuat entry sebagai berikut. Uang tunai pada bagikan modal biasa sebesar 5.000. Video Elektronik menerbitkan 500 saham lagi seharga 11 euro per saham, yaitu jurnalnya uang tunai pada bagikan modal biasa sebesar 5.500. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Irnisa. Selanjutnya yaitu saham yang diterbitkan dalam transaksi non-tunai. Aturan umumnya yaitu perusahaan harus mencatat saham yang diterbitkan untuk jasa atau properti selain uang tunai, yaitu ada nilai wajar barang atau jasa yang diterima. Selanjutnya, jika nilai wajar barang atau jasa tidak dapat diukur secara andal, gunakan nilai wajar saham yang diterbitkan. Lalu ada biaya penerbitan saham. Biaya langsung yang dikeluarkan untuk menjual saham seperti yaitu biaya penjaminan, biaya akuntansi dan hukum, biaya pencetakan, dan biaya pajak. Harus mengurangi hasil yang diterima dari penjualan saham. Next. Lalu ada saham utama. Fitur yang sering dikaitkan dengan saham preferensi, yaitu ada preferensi untuk dividen, preferensi untuk aset dalam hal likuidasi, lalu ada dapat dikonversi menjadi saham biasa, capable pada pilihan korporasi, dan non-voting. Di sini ada ilustrasi, Bisoft Place menerbitkan 10.000 lembar saham dengan nilai nominal 10 euro saham preference seharga 12 euro tunai per saham. Uskop mencatat penerbitan sebagai berikut, yaitu uang tunai pada modal saham preferensi dan bagikan premium preferensi, uang tunai sebesar 120.000, modal saham preferensi sebesar 100.000, dan share premium preferensi sebesar 20.000. Lalu yang selanjutnya yaitu menjelaskan akuntansi dan pelaporan untuk saham treasury. Next. Di sini ada perusahaan membeli saham beredar mereka untuk yang pertama yaitu memberikan distribusi kelebihan uang tunai yang efisien pajak kepada pemegang saham. Yang kedua, meningkatkan laba per saham dan laba atas ekuitas. Yang ketiga, menyediakan saham untuk kontrak kompensasi karyawan atau untuk memenuhi potensi kebutuhan merger. Yang keempat, ada menggagalkan upaya pengambil alihan atau mengurangi jumlah pemegang saham. Dan yang kelima, membuat pasar di saham. Membeli saham treasury dapat menjadi dua metode yang diterima, yaitu yang metode pertama yaitu metode pembiaya atau lebih banyak digunakan. Yang kedua yaitu metode nilai par atau dinyatakan. Saham treasury mengurangi ekuitas. Selanjutnya ada ilustrasi, Pacific Company menerbitkan 100.000 lembar saham senilai $1 nilai nominal saham, biasa dengan harga $10 per saham. Selain itu, ia memiliki laba ditahan sebesar $300.000 pada Januari 2019. Pacific mengakuisisi 100.000 sahamnya dengan harga $11 per saham. Pacific mencatat akuisisi kembali sebagai berikut. Dengan jurnal yaitu saham treasury pada uang tunai sebesar 110.000. Penjualan saham treasury yaitu ada dua dibagi. Yang pertama ada di atas biaya, yang kedua ada di bawah biaya. Yang keduanya meningkatkan total aset dan ekuitas. Selanjutnya ada ilustrasi penjualan saham treasury di atas harga pokok. Pacific mengakuisisi 10.000 saham treasury dengan harga $11 per saham. Sekarang menjual
1.000 saham dengan harga $15 per saham pada 10 Maret. Pacific mencatat entry sebagai berikut dengan jurnal, yaitu uang tunai sebesar 15.000 pada saham treasury dan share premium treasury, saham treasury sebesar 11.000 dan share premium treasury sebesar 4.000. Selanjutnya, penjualan saham treasury di bawah harga pokok. Pacific menjual 1.000 saham treasury tambahan pada 21 Maret dengan harga $8 per saham. Mencatat penjualannya sebagai berikut dengan jurnal, yaitu uang tunai sebesar 8.000 pada share premium treasury sebesar 3.000 dan saham treasury sebesar 11.000. Pensiunan saham treasury. Hasil keputusan di pembatalan saham treasury dan pengurangan jumlah saham yang diterbitkan. Saham treasury pensiunan berstatus saham resmi dan unissued. Misalnya, sisa treasury share 700 lembar tidak akan dijual, maka jurnalnya akan seperti di debit, yaitu share capital ordinary 7.000 dikali 1 sama dengan 7.000, lalu ada share premium ordinary 7.000 dikali 9 sama dengan 63.000, laba ditahan sebesar 7.000 pada treasury share sebesar 77.000 dari 7.000 dikali 11. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Razik. Berikutnya, LO3, menjelaskan masalah akuntansi dan pelaporan yang terkait dengan dividen. Kebijakan dividen. Beberapa perusahaan membayar dividen dalam jumlah yang sama dengan laba ditahan yang tersedia secara hukum. Mengapa? Yang pertama, mempertahankan perjanjian dengan kreditor. Kedua, memenuhi persyaratan perusahaan. Ketiga, untuk membiayai pertumbuhan atau ekspansi. Keempat, untuk memuluskan pembayaran dividen. Kelima, untuk membangun bantalan terhadap kemungkinan kerugian. Jenis dividen. Yang pertama itu ada dividen tunai. Kedua, dividen properti. Ketiga, likuidasi dividen. Dan keempat, share dividen. Dengan catatan, semua dividen kecuali dividen saham mengurangi total ekuitas di perusahaan. Dividen tunai. Dewan Direksi memberikan suara pada deklarasi dividen tunai. Yang poin kedua, dividen tunai yang dinyatakan adalah kewajiban. Berikutnya, perusahaan tidak menyatakan atau membayar dividen tunai atas saham treasury. Itu ada 3 tanggal, yaitu satu tanggal deklarasi, kedua itu tanggal pencatatan, ketiga tanggal pembayaran. Jenis dividen. Ilustrasi berikut adalah Broadway Freight Corporate pada 10 Juni mengumumkan dividen tunai sebesar 50 sen per saham pada 1,8 juta saham yang dibayarkan pada 16 Juli kepada semua pemegang saham yang tercatat pada 24 Juni. Sini ada tanggal deklarasinya, yaitu tanggal 10 Juni, laba ditahan 900.000, dividen yang dibayarkan 900.000, pada tanggal rekor, yaitu pada tanggal 24 Juni, tidak ada entry pada tanggal pembayaran, yaitu tanggal 16 Juli. Dividen yang dibayarkan adalah 900.000, uang tunai 900.000. Kebijakan dividen. Dividen properti, yaitu poin pertama, dividen yang harus dibayarkan dalam aset selain uang tunai. Berikutnya menyatakan kembali pada nilai wajar properti yang akan didistribusikannya, mengakui keuntungan atau kerugian apapun. Kebijakan dividen. Ilustrasi. Di sini ada ilustrasi dari Sen Ltd, yaitu mentransfer kepada para pemegang saham in securities costing 1,250 juta
Hong Kong dollar, by declaring a property dividend on Desember 28 2018 yang akan didistribusikan pada Januari tanggal 30 tahun 2019 kepada para pemegang sahamnya untuk merecord pelaporannya itu pada tanggal 15 Januari 2019. Pada tanggal deklarasi itu, securities mempunyai fair value sebesar 2 juta Hong Kong dollar. Sen membuat entry-entry sebagai berikut, yaitu yang pertama itu tanggal deklarasi tanggal 28 Desember 2018, investasi ekuitas sebesar 750.000, keuntungan atau kerugian holding yang belum direalisasi, yaitu pendapatan sebesar 750.000, laba tahan 2 juta, dividen properti dibayarkan 2 juta. Berikutnya itu ada ilustrasi dari Sen Ltd yang tadi ini, yaitu yang berikutnya tanggal distribusi pada tanggal 30 Januari 2019, yaitu ada property dividends payable di debit 2 juta, pada equity investment di kredit itu 2 juta. Kebijakan dividen. Berikutnya akan dijelaskan oleh Dewi. Selanjutnya ada kebijakan dividen. Likuidasi dividen, setiap dividen yang tidak didasarkan pada pendapatan mengurangi jumlah yang dibayarkan oleh pemegang saham. Next. Kebijakan dividen ilustrasinya MC Chesney minus mengeluarkan dividen kepada pemegang saham biasa sebesar 1.200.000 euro. Pengumuman dividen tunai mencatat bahwa pemegang saham harus mempertimbangkan 900.000 euro sebagai pendapatan dan sisanya pengembalian modal. MC Chesney minus mencatat dividen sebagai berikut. Tanggal deklarasi jurnalnya, laba ditahan 900.000 di debit, bagi premium ordinary 300.000 di debit, pada kreditnya dividen yang dibayarkan 1.200.000. Next. Ilustrasi yang kedua yaitu MC Chesney minus mengeluarkan dividen kepada pemegang saham biasa sebesar 1.200.000 euro. Pengumuman dividen tunai mencatat bahwa pemegang saham harus mempertimbangkan 900.000 euro sebagai pendapatan dan sisanya pengembalian modal. MC Chesney minus mencatat dividen sebagai berikut. Untuk tanggal pembayaran jurnalnya, dividen yang dibayarkan di debit 1.200.000 pada uang tunai, di kredit 1.200.000. Next. Share dividen dan share split. Dividen yang dibagikan penerbitan oleh perusahaan sahamnya sendiri kepada pemegang saham secara prorata tanpa menerima pertimbangan apapun. Nilai nominal bukan nilai wajar digunakan untuk mencatat dividen saham. Dividen saham tidak mempengaruhi aset atau kewajiban apapun. Entry jurnal mencerminkan reklasifikasi ekuitas. Dividen saham biasa yang dapat dibagikan dilaporkan di bagian ekuitas sebagai untuk modal saham biasa. Ilustrasi share dividen. Fin PLC memiliki 1.000 saham yang beredar dari 1 euro nilai nominal saham biasa dan laba ditahan sebesar 50.000 euro. Jika Fin mengumumkan dividen saham 10%, ia menerbitkan 100 saham tambahan kepada pemegang saham saat ini. Jika nilai wajar saham pada saat dividen saham adalah 8 euro per saham, untuk jurnalnya, laba ditahan 10.000 di debit, pada dividen saham biasa dibagikan 10.000 di kredit. Next. Untuk ilustrasi yang kedua,
PLC memiliki 1.000 saham yang beredar dari €1 nilai nominal saham biasa dan laba ditahan sebesar €50.000. Jika Fin mengumumkan dividen saham 10%, ia menerbitkan 100 saham tambahan kepada pemegang saham saat ini. Jika nilai wajar saham pada saat dividen saham adalah €10 per saham, untuk jurnalnya, dividen saham biasa dibagikan 10.000 di debit pada bagi kapital ordinary 10.000 di kredit. Next. Untuk selanjutnya ada share split untuk mengurangi nilai pasar saham. Kemudian tidak ada entry yang catat untuk share split, penurunan nilai nominal dan peningkatan jumlah saham. Untuk ilustrasinya, misalkan share capital ordinary-nya 100.000 saham, harganya 1 par, dikalikan menjadi 100.000. Retained earning-nya 50.000, ditambah 50.000 jadi 150.000. Yang kedua, share capital ordinary-nya 200.000 lembar, harganya 0,50 par, dikalikan menjadi 100.000, ditambah 50.000 jadi 150.000. Next. Share dividen dan share split. Dibedakan, pembagian saham berbeda dari dividen saham. Bagaimana? Pembagian saham meningkatkan jumlah saham yang beredar dan mengurangi nilai nominal atau yang dinyatakan per saham. Dividen saham meningkatkan jumlah saham yang beredar, tidak mengurangi nilai nominal, meningkatkan total nilai nominal saham yang beredar. Yang keempat, cara menyajikan dan menganalisis ekuitas. Presentasi dan analisis ekuitas. Berikut ilustrasi untuk laporan equity pada 31 Desember 2019. Next. Yang pertama ada share capital preference-nya €100 per value, 7% kumulatif. Untuk jumlah sahamnya 30.000, jadi jumlahnya 3 juta. Untuk share capital ordinary-nya harganya 10 per share, ada 500.000 saham authorized dan 400.000 saham yang diterbitkan. Jadi jumlahnya 4 juta. Ordinary share-nya yang didistributable 200.000, dijumlahkan jadi 7.200.000 euro. Kemudian share premium preference-nya 150.000, share premium ordinary-nya 840.000, dijumlahkan menjadi 990.000. Retained earning-nya 4.360.000, dikurangi treasury shares-nya 190.000, dan accumulated other comprehensive loss-nya 360.000. Jadi total equity-nya 12 juta. Next. Presentasi dan analisis ekuitas. Pengungkapan pembatasan laba ditahan. Pembatasan tersebut paling baik diungkapkan dengan catatan. Pembatasan yang diberlakukan oleh indentur, obligasi, dan perjanjian pinjaman umumnya memerlukan penjelasan yang diperpanjang. Pengungkapan catatan harus mengungkapkan sumber pembatasan, ketentuan yang bersangkutan, dan jumlah laba ditahan yang tunduk pada pembatasan atau jumlah yang tidak dibatasi.
Representasi dan analisis ekuitas. Untuk ilustrasinya, Gerber INC memiliki laba bersih $360.000, menyatakan dan membayarkan dividen preferensi sebesar 54.000 dan ekuitas pemegang saham biasa rata-rata sebesar 2.550.000. Untuk rumus return on ordinary share equity yaitu net income dikurangi preference dividend dibagi average ordinary shareholder equity, nominalnya yaitu 360.000 dikurangi 54.000 dibagi 2.550.000 sama dengan 12%. Rasio menunjukkan berapa dolar laba bersih yang diperoleh perusahaan untuk setiap dolar yang diinvestasikan oleh pemiliknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Satria. Selanjutnya, analisis. Ilustrasi. Tray SA memiliki dividen tunai sebesar 100.000 dan laba bersih 500.000 dan tidak ada saham preferensi yang beredar. Terus jurnalnya payout ratio sama dengan cash dividen per net income dikurang preference dividen sama dengan 100.000 per 500.000. Kalau dijadiin persen menjadi 20%. Next. Analisis yang selanjutnya, ilustrasi. Ekuitas pemegang saham biasa Chen Ltd adalah 1 juta dan memiliki 100.000 saham biasa yang beredar. Rumusnya book value per share sama dengan ordinary shareholder equity per outstanding shares. Kalau dijadiin angkanya 1 juta per 100.000. Jawabannya adalah $10 per share. Jumlah setiap saham akan diterima jika perusahaan dilikuidasi berdasarkan jumlah yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Next. Yang kelima, jenis dividen saham preferensi dan pengaruhnya terhadap nilai buku per saham. Next. Preferensi dividen dan nilai buku per saham. Ilustrasi, pada tahun 2019, Mason Company akan mendistribusikan 50.000 sebagai dividen tunai. Saham biasa yang beredar memiliki nilai nominal 400.000 dan saham preferensi 6%-nya memiliki nilai nominal 100.000. 1. Jika saham preferensi tidak kumulatif dan non-partisipasi sama dengan 6% of 100.000, preferensinya 6.000, totalnya 6.000. Lalu the remainder to ordinary, ordinary-nya 44.000, totalnya 44.000. Lalu totalnya preference 6.000, ordinary-nya 44.000, jadi totalnya 50.000. Next. Lalu selanjutnya ada ilustrasi selanjutnya, pada tahun 2019 Mason Company akan mendistribusikan 50%
50.000 sebagai dividen tunai saham biasa yang beredar memiliki nilai nominal 400.000 dan saham preferensi 6%-nya memiliki nilai nominal 100.000. Yang kedua, jika saham preferensi bersifat kumulatif dan tidak berpartisipasi dan Mason Company tidak membayar dividen atas saham preferensi dalam 2 tahun sebelumnya, yang terjadi adalah dividen in arrears 6% of 100.000 for 2 tahun, preferensinya 12.000, totalnya 12.000. Lalu current years dividen 6% of 100.000, preferensinya 6.000, totalnya 6.000. Lalu the remainder to ordinary, ordinary-nya 32.000, totalnya 32.000. Lalu total keseluruhannya, total preference-nya 18.000, total ordinary-nya 32.000, lalu total keseluruhannya adalah 50.000. Next. Lalu yang ketiga, jika saham preferensi tidak kumulatif dan sepenuhnya berpartisipasi. Current years dividen 6%, preferensinya 6.000, terus ordinary-nya 24.000, totalnya 30.000. Terus partisipasi dividen of 4%, preference-nya 4.000, ordinary-nya 16.000, lalu totalnya ada 20.000. Totalnya preference 10.000, ordinary 40.000, lalu total keseluruhannya 50.000. Lalu the selanjutnya, nilai buku per saham. Nilai buku per saham dihitung sebagai aset bersih dibagi dengan saham beredar pada akhir tahun. Perhitungan menjadi lebih rumit jika perusahaan memiliki saham preferensi, equity, preference shares 5%, preference-nya 300.000, lalu ordinary shares-nya ditaruh di ordinary 400.000, share premium ordinary ditaruh di ordinary 37.500, lalu retain earning ditaruh di ordinary sebesar 162.582, lalu totalnya 300.000 di preference, ordinary-nya totalnya 600.082. Share outstanding di ordinary taruhnya 4.000, lalu book value per share 152. Next.
Next. Asumsikan bahwa fakta yang sama ada kecuali bahwa bagian preference 5% bersifat kumulatif, berpartisipasi hingga 8%, dan bahwa dividen selama 3 tahun sebelum tahun berjalan menunggak. Preference shares 5% di preference sebesar 300.000, ordinary shares di ordinary 400.000, share premium ordinary di ordinary 37.500, lalu return earning-nya ada dividen in arrange 3 tahun at 5%, di preference taruhnya 45.000, lalu current year requirement at 5%, di preference 15.000, lalu di ordinary-nya 20.000. Lalu ada partisipasi adisional 3%, di preference-nya 9.000, lalu di ordinary-nya 12.000. Remainder to ordinary ditaruhnya di ordinary sebesar 61.582. Total preference 369.000, lalu total ordinary 531.82. Lalu shares outstanding di ordinary sebesar 4.000, lalu book value per share totalnya sebesar 132.77. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.